pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 9 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada penutupan perdagangan Selasa. IHSG ditutup melemah 0,74% ke level 7.050,13. Pergerakan IHSG cenderung di zona merah dengan rentan harian 7.039,25 hingga level 7.111,44. Sektor barang baku melemah paling dalam dengan koreksi 1,62% dan diikuti sektor infrastruktur yang melemah 1,07%. Adapun kapitalisasi pasar di posisi 9.465,99 triliun rupiah. Volume saham yang diperdagangkan mencapai 35,31 miliar saham. Saham yang paling banyak diperdagangkan ada PT Telkom Indonesia dengan nilai 467,67 miliar rupiah. Saham Telkom mengalami koreksi sebesar 1,4%. Diikuti oleh saham yang baru saja IPO yaitu PT Global Digital Niaga dengan nilai transaksi 411,29 miliar rupiah. Saham beli ditutup di level 450. Selanjutnya ada saham PT Bumi Resources yang mencatatkan nilai transaksi 394,03 miliar rupiah. Dan sahamnya menguat sebesar 3,93%. Indeks utama di bursa saham Asia ditutup variatif pada Selasa. Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup penghijau pada Senin malam. Penguatan ini terdorong karena agenda pemilihan Kongres paruh waktu di Amerika Serikat. Pemilihan paruh waktu tersebut akan menentukan partai mana yang nantinya mengendalikan Kongres dan mempengaruhi arah pengeluaran di masa yang akan datang. Demokrat saat ini mengendalikan DPR dan memiliki mayoritas di Senat. Dari dalam negeri, IHSG melemah di tengah rilis survei konsumen Bank Indonesia pada Oktober 2022 yang mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi akan meningkat. Hal tersebut tercermin dari indeks keyakinan konsumen pada Oktober yang sebesar 120,3 atau lebih tinggi jika dibandingkan 117,2 pada bulan sebelumnya. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan terkoreksi 0,74% pada perdagangan Selasa 8 November. Pergerakan IHSG kemarin cenderung berlawanan dengan gerak arah bursa global. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai IHSG mengalami aksi profit taking. Secara teknikal, ia menilai pergerakan IHSG masih wajar apabila IHSG belum mampu menembus 7.128 sebagai level resistennya, maka IHSG akan rawan untuk terkoreksi. Herditya memperkirakan hari ini IHSG akan rawan terkoreksi dengan pergerakan antara support 6.962 dan resisten 7.128. Rilis data penjualan retail akan menjadi sentimen penggerak. Mayang Anggita, analis Sinarma Sekuritas juga menilai secara teknikal IHSG belum mampu menguji resisten 7.109 hingga 7.136. Investor disarankan berhati-hati dan mulai mempertimbangkan trailing stop demi mengamankan profit yang sudah ada. Support terdekat saat ini berada di titik previous low di 6.963 yang diharapkan mampu menopang pergerakan IHSG untuk kemudian melanjutkan tren naik menuju resisten berikutnya di kisaran 7.230 hingga 7.258. Mayang menilai IHSG akan bergerak dengan rentan support 6.963 dan resisten 7.136. Analis Panin Sekuritas Christian Anderson Yuwono menambahkan sentimen data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik juga masih akan menjadi penggerak. Sekedar mengingatkan Badan Pusat Statistik melaporkan ekonomi Indonesia naik 5,72% secara tahunan di kuartal 3 lalu. Pelaku pasar juga mengapresiasi rilis laporan keuangan emiten periode kuartal ketiga yang positif. Laporan keuangan kuartal ketiga yang belum bertumbuh dapat menjadi katalis positif bagi IHSG, bersamaan dengan rilis laporan PDB Indonesia yang positif. Christian memprediksikan IHSG akan bergerak di rentan support 6.969 dan resisten di 7.120 hari ini. Ia merekomendasikan investor mencermati ESA, SCMA, LPPF, KEEN, WIKA, TINS, BBRI, dan juga BBNI.
Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau kembali merosot pada perdagangan Selasa, tergerus oleh kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Ini terjadi karena The Federal Reserve Amerika Serikat mengisyaratkan akan terus menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Sementara itu, investor sedang menantikan data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada Kamis malam. Pada perdagangan Selasa, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange merosot 9,55 US dollar menjadi 1.670,95 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga tergerus 5,8 US dollar. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang naik 0,33% menjadi 110,352. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp950.000, turun Rp1.000 jika dibandingkan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp846.000 per gram, nilai itu lebih rendah Rp1.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia terpantau kembali turun pada perdagangan Selasa petang. Pergerakan harga minyak terbebani oleh kekhawatiran resesi global dan memburuknya wabah COVID-19 di Cina yang kembali memicu kekhawatiran permintaan bahan bakar yang lebih rendah. Sentimen tersebut mengalahkan adanya kekhawatiran pasokan minyak global yang kian mengetat. Selain itu, harga minyak juga terbebani penguatan nilai dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan Selasa, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember 2022 terkoreksi 0,47% menjadi 91,36 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Januari juga menurun 0,34% ke level 97,59 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Pejabat kesehatan Cina pada akhir pekan lalu menegaskan kembali komitmennya terhadap kebijakan ketat nol COVID. Hal ini dinilai dapat berdampak pada pembatasan mobilitas masyarakat yang juga masih berpengaruh terhadap pemakaian bahan bakar. Pusat manufaktur di negara tersebut pun tengah berjuang untuk melawan gejolak terburuk yang diakibatkan oleh wabah COVID-19 selama ini. Sementara itu, untuk penguatan dolar Amerika Serikat juga ikut menekan harga minyak. Pasalnya, greenback yang lebih kuat membuat komoditas minyak menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Berita penutup kita pada pagi hari ini, sentimen eksternal akan mewarnai pergerakan rupiah ke depan, salah satunya rilis data inflasi Amerika Serikat. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri menyebut, saat ini rupiah menguat karena pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga mencapai 5,72% di atas ekspektasi pasar. Realisasi ini mencerminkan pemulihan ekonomi tumbuh baik di tengah ketidakpastian global. Reni menyebutkan ini memberikan dampak positif bagi rupiah, sementara dari eksternal pelaku pasar masih menunggu rilis inflasi Amerika Serikat periode Oktober. Konsensus pelaku pasar memprediksikan inflasi Amerika Serikat mencapai 7,9% secara tahunan, turun dari 8,2% di bulan September. Research and Education Coordinator Valbury Asia Futures Tanang Wahyudin menilai jika inflasi masih dianggap tinggi, akan ada potensi sikap hawkish The Fed berlanjut. Nanang memperkirakan bila bunga The Fed naik kembali, kenaikan itu akan mencapai 50 basis poin di bulan Desember. Prediksi Nanang, rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran 15.680 hingga 15.750 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara menurut perhitungan Reni, kurs rupiah hari ini akan bergerak di antara 15.625 hingga 15.705 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Serat Nandalas pamit undur diri, sampai jumpa.